Halo, kembali lagi dengan Ruang Olim. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembuatan pohon filogenetik. Jadi, pada pembuatan filogenetik ini kita akan bahas teknik UPGMA dan BPGMA. Nah, apa itu tekniknya dan gimana cara kerjanya? Mari aja langsung kita bahas. Oke, kita pertama perlu memahami yang namanya matriks sifat. Jadi, matriks sifat ini, jadi cara kita mengkode ya, cara kita mengkode pohon filogenetik itu. Di sini kita ada dua jenis pengkodean. Ada pertama seperti ini. Jadi ada sifat ancestral itu di angka 0 dan sifat modern di angka 1. Kenapa di sini sifat modernnya dikasih tanda kutip? Karena sebenarnya gini, ketika kita membahas biosistematika hewan, bukan hewannya, semua makhluk hidup, spesies-spesies di bumi ini semuanya kan mengalami evolusi. Sebenarnya misal kita bilang E. coli itu lebih primitif daripada manusia, monyet lebih primitif daripada manusia. Itu statement yang salah. Kenapa? Karena E. coli, monyet, manusia, harimau, pohon pinus, semuanya itu kan spesies yang berevolusi. Semuanya mengalami evolusi. Karena semua berevolusi, tidak layak kalau kita bilang bahwa mereka itu lebih primitif. Seakan-akan mereka itu berhenti berevolusi. Enggak, semua itu mengalami evolusi. Maka sebenarnya lebih tepat itu adalah sifat yang lebih ancestral, gitu. Lebih mirip dengan nenek moyang, lebih mirip dengan suatu outgroup gitu. Kita kasih kode 0 dan yang sifat yang lebih baru, sifat yang modifikasi dari sifat ancestral adalah sifat satu. Kita juga bisa pakai sistem seperti ini, di mana sifat yang tergantung dengan statementnya. Ketika kita punya sifat itu, kita kasih angka satu. Ketika tidak punya, kasih angka 0. Dan ketika ada variasi lain, kedua. Contohnya sebagai berikut. Misal, punya rambut hitam. Rambut hitam. Berarti kalau di sini orang botak akan punya angka 0. Orang Asia punya angka satu. Sedangkan kalau orang Kaukasian gimana? Orang Asia kan, ini asumsi orang Asianya yang rambut hitam ya, kayak gini. Satu. Orang Kaukasian yang rambutnya, misal yang rambutnya pirang, berarti akan dapat nomor dua. Kenapa? Karena dia punya rambut tapi bukan warna hitam. Nah, tapi perlu hati-hati juga, perhatikan keterangan soal. Bisa aja keterangan soal tuh minta orang Kaukasiannya kode 2, kadang bisa juga dia cuma minta kode 0. Jadi kalau dia bukan rambut hitam disamain dengan yang botak yaitu 0. Jadi perhatiin baik-baik instruksi dari soal. Bisa dua, sistem dua ini agak jarang dipakai, tapi terkadang bisa aja dipakai. Jadi aku jelasin aja gitu. Supaya seandainya keluar dia udah tahu kan gitu. Sekarang kita coba buat matriks sifat. Coba kalian kerjain dulu ini. Jadi aku saranin di sini ada tabelnya. Kalian boleh screenshot. Kalian silahkan coba dikerjakan dulu sendiri. Kalian pause videonya, kalian screenshot kerjakan dulu sebelum kita bahas. Oke, di sini kita ada beberapa spesies. Ada A, B, C, D, E, F. Ada bulu babi, ikan hiu, kodok, bunglon, dan seterusnya. Terus di bawah ini kita punya sifat pembeda. Jadi ada simetri tubuh bilateral, tubuh berduri, dan selanjutnya. Sekarang kita coba bahas deh. Pertama, kita coba dulu bulu babi ya. Bulu babi di sini A. Ini bulu babi ini kayak gini. Dibilang apa ya? Di awalnya dibilang kalau bulu babi itu punya simetri tubuh bilateral. Bener nggak ya bilateral? Nggak ya. Bulu babi itu kan dia sebenarnya bulu babi itu khusus sih, namanya pentaradial. Jadi dia tuh punya sumbu tubuh itu terbagi jadi lima, mirip dengan bintang laut gitu, bagi lima gitu kan. Kalau bintang laut kan jelas, kalau bulu babi dari mana yang dibagi lima? Ya, mungkin nanti kita bahas lagi di kelas sistematika hewan ya, mungkin kita bahas lagi. Nah, tapi untuk sekarang terima dulu kalau bulu babi itu pentaradial, dia bukan bilateral. Jadi kita tinggal isi di sini nol. Berarti kan dia bukan bilateral. Terus dia tubuh berduri, benar nggak tubuhnya bulu babi berduri? Benar ya, berarti kita isi satu. Dia punya tulang belakang, punya nggak ya? Nggak, karena nggak punya nol. Dia punya paru-paru? Nggak, jadi nol ya, gitu. Dan seterusnya. Nah, sekarang kita pakai sulap aja, bukan sulap, bukan sihir, keluar. Jawabannya langsung keluar. Jadi silakan cek jawaban kalian, benar nggak? Apa jawaban kalian seperti ini? Kalau udah benar, kita lanjut lagi. Sekarang kita akan ada namanya matriks perbedaan. Jadi matriks perbedaan ini digunakan untuk analisis UPGMA dan BPGMA. Cara buatnya gimana? Nah, kita ada tabel tadi, cuma aku highlight ke atas. Ini tabel perbedaan tuh bentuknya seperti ini. Cara buatnya gimana? Ya tinggal tulis lagi. Ini A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E, F. Kalau misal kalian spesiesnya sampai J, ya tulislah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Nah, sekarang misal
Gimana cara kita hitung matriks perbedaan dari A ke B? Kalau A dari A kan perbedaannya nol ya. Ya karena A dengan A ya, dirinya sendiri. Gak mungkin nggak ada perbedaan. A ke B. Sekarang coba kita lihat A ke B. Nah, di sini A ke B itu, lihat ya. Ini beda ya. Nol sama satu beda. Satu sama nol beda. Nol sama satu beda. Berarti satu, dua, tiga beda udah. Nah, ini apa? Nol nol semua berarti sama semua ya. Berarti satu, dua, tiga. Berarti ada tiga perbedaan. Terus kalau A ke C gimana? Ya kita tinggal cek lagi A ke C gimana di sini. A ke C kita lihat ya. Ini beda ya. Beda satu, beda lagi dua, beda lagi tiga, beda lagi empat. Wah, beda lagi lima. Oke, berarti ada lima perbedaan. Ini beda nggak ya? Sama ya. Nol 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 nol. Berarti ini ada lima perbedaan. Silahkan pause video ini. Coba kalian selesaikan matriks tabel ini. Silahkan coba kalian isi dulu sebelum kita pakai sulap lagi. Bukan sulap, bukan sihir. Luar, jawabannya muncul. Benar nggak jawaban kalian? Ya, jadi ini jawabannya kalau kalian hitung satu-satu nanti dapat kayak gini. Jadi heads up aja tentang UPGMA dan WPGMA ini sangat jarang ya keluar di tingkat kota dan provinsi. Karena kalian lihat aja proses pengerjaannya ini makan waktu banget. Jadi biasanya ini keluar di mana? Keluarnya itu di nasional waktu apa ya? Waktu itu praktikum. Biasanya kalau praktikum kalian ada soal kayak ginian. Terutama kalau praktikumnya biasa sama tika, nah sering banget keluar kayak ginian. Oke, sekarang kita udah dapat matriks perbedaannya. Nah, disinilah sekarang kita analisis UPGMA dan BPGMA. Jadi, apa sih UPGMA? UPGMA itu kepanjangannya itu ini. Unweighted Pair Group Method with Arithmetic Mean. Maksudnya apa? Aku juga nggak paham. Tapi aku paham cara kerjanya. Nah, sekarang coba kita lihat rumusnya gini. Nah, bedanya UPGMA dan WPGMA adalah unweighted dan weighted. Sini. Jadi, untuk yang UPGMA ini kita unweighted. Kalau WPGMA itu weighted. Nah, maksudnya apa ini? Nanti kita coba, kita langsung ngelihat contoh soalnya aja ya, baru kita bahas. Maksudnya. Secara umum, rumusnya seperti ini. Untuk yang unweighted, itu adalah jumlah, ini harusnya nilai ya, jumlah nilai dari semua anggota per jumlah anggotanya. Sama, kalau ini jumlah nilai dari setiap klub, dan per jumlah anggotanya. Lah, ini maksudnya gimana sih? Apa sih jumlah anggota? Apa sih maksud klub itu? Nah, coba kita bahas dulu soalnya, biar lebih jelas. Kita mulai dulu dengan analisis WPGMA. Jadi kita yang weight dulu ya. Sama nih, kita masih ada matriks tadi. Nah, sekarang kita mulai dari nilai yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Ah, ternyata nilai satu. Di sini nilai satu yang paling kecil. Dari nilai satu ini, kita bakal bikin suatu pohon pertama kita. Jadi kita bikin pohonnya ini pelan-pelan. Kita bikin. Ini kita ada E dengan F. Maka kita gambar sini, E dengan F seperti ini. Ini pohon ya. Terus kita kasih angka juga. Jadi angkanya ini gampang. Tinggal angka berapapun yang kalian dapat, tinggal kalian bagi dengan dua. Berarti satu dibagi dua, maka jarak dari E ke F ini kita bilang 0,5. Gitu ya, ini 0,5. Next, di sini karena kita udah dapat E dengan F, kita mau gabungkan E dengan F jadi satu klub. Ini udah jadi satu klub ya. Maka ini akan kita gabung. Wah, ini merah ketemu merah nggak kelihatan ya. Ya, pokoknya kita gabung lah E dengan F di sini. Nah, duar jadi ya E dengan F. Di sini kita perlu isi lagi matriksnya. Jadi ini matriks yang baru kita buat kan kosong, kita perlu isi. Nah, kalau A dengan B gimana? Ini kan masih sama A dengan B, berarti kita tinggal salin aja. 3, 5, 7, 2, 4, 2. Sama ya. Nah, sekarang gimana caranya kalau kita mau hitung A ke EF? Baru di sini. Nah, jadi kalau di A ke EF, caranya gini. Jadi teknik dari BPGMA itu adalah kita ngitung dari sebelumnya. Sini kita mau tahu kan jarak dari F ke A atau A ke F sama aja. F ke A ke F. Caranya gimana? Caranya gini, ini F kita mau ke A. Berarti kita ada jarak dari E EA dan F A. Maka kita cari jarak EA F A. Ini EA F A. Kita dibagi dengan total anggotanya. Berarti ada dua ya. Dua. Tinggal 9 tambah 8 bagi 2. Dengan 8,5. Nah, umumnya untuk UPGMA itu juga sama. Pada tahap-tahap awalan tuh UPGMA dan UPGMA itu cenderung mirip. Tapi dia akan berbeda di akhir-akhir. Ketika kita udah ngebentuk kelas. Karena kan ini masih anggota. Berarti kalau misal jarak dari EF ke B gimana? Cara ngisi ini gimana? Tinggal kita lihat ya. Berarti kan EB ini 6 ditambah dengan FB 5 dibagi dengan 2. Berarti ya berapa? 5,5. Berarti ini 5,5. Sisanya berapa? Silahkan kalian boleh coba kerjain dulu. Kalian pause videonya, coba kerjain dulu. Udah? Udah selesai?
Keluar. Kita dapat jawabannya. Jadi 8,5, 5,5, 5,5, 3,5. Terus selanjutnya gimana? Sama nih, kita ulang lagi prosesnya di awal. Kita cari nilai yang paling kecil. Coba kita lihat. Wah, di sini ternyata yang kecil ada dua ya. Ada dua dengan dua. Duanya ada dua. Terus gimana dong kalau kayak gini? Nah, ini artinya terjadi politomi. Kalau ada dua angka kayak gini, ini namanya politomi. Politomi itu terbentuk ketika kita punya portfolio genetik yang tidak konklusif. Jadi dia tuh bentuknya ada cabangnya tiga atau lebih. Bisa jadi dia ada cabang lagi kayak gini, misal Z gitu, bisa. Itu namanya politomi ya. Politomi ini nggak konklusif. Kita nggak bisa, kita nggak tahu dengan pasti ini apa ya gitu. Nah, biasanya politomi ini artinya informasi yang kita gunakan itu tidak cukup. Informasi tidak cukup. Maka dari situ untuk menghindari politomi, jadi ketika kita ada politomi sebenarnya jelek banget. Cuma karena kita latihan sengaja aku kasih politomi biar kalian juga tidak kaget ketika memang muncul politomi. Jadi ini artinya informasi nggak cukup dan kalian butuh analisis lebih lanjut lagi kalau terjadi politomi. Nah di sini cara nilainya kita kasih nilai satu karena kan tinggal dua dibagi dua yaitu satu. Next, kita ulangi lagi proses. Sekarang kita udah ada BCD, berarti kita mau apa? BCD akan menjadikan plat lagi baru ya. BCD kita jadikan plat baru. Maka dari itu kita bikin matriks baru di sini. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita mau hitung ya. Misal, gimana sih jarak A ke BCD? Ini caranya masih mirip dengan tadi ya. Masih mirip. Yaitu kan tinggal BA, CA, DA. Dibagi dengan 3. Ini caranya masih mirip. Terus kalau misal ke bawah, A ke EF gimana? A ke EF ya sama, kan masih ada di sini A ke F. Jadi 8,5 tinggal kita salin lagi. Nah, sekarang terakhir yang susah. Gimana kalau EF ke BCD? Disinilah perbedaan dari UPGMA dan WPGMA. Pada WPGMA, ini W ya, pada WPGMA, pada kasus weighted, jadi pada weighted di sini, weighted di sini itu kita analisis secara cloud. Jadi ketika udah kebentuk cloud EF, berarti kita analisis angka dari EF, dari ini. Sedangkan kalau untuk UPGMA, UPGMA itu nanti kita akan bahas di akhir, tapi aku kasih overview dulu. Jadi kalau ini tadi, jadi EF ke BCD, pada proses BPGMA itu tinggal EF ke B, jadi EF ke B, EF ke C, EF ke D. Tapi kalau misal kalian analisisnya secara UPGMA, UPGMA itu tidak mengenal cloud. Jadi di sini kan EF ini sebagai cloud. Maka seharusnya kita harus refer ke apa, matriks perbedaan paling pertama. Kita harus cari E ke B, E ke C, E ke D. Jadi EB, EC, ED, terus FB, FC, FD. Ini FC, FB, FD dibagi 6. Nah, ini caranya kalau UPGMA. Tapi kan sekarang kita lagi bahas WPGMA ya. Jadi cara WPGMA itu kayak gini. Inilah perbedaan dari UPGMA dan WPGMA. Jadi kita dapat 4,83 ya. Jadi 4,83. Berarti paling kecil berapa ya? 4,83. Jadi dari 4,83 ini kita bisa bikin nah kayak gini. Jadi kita 4,83 apa? Ini menggabungkan EF ke BCD ya. Kita menggabungkan plat EF ke plat BCD. Berarti kita caranya gimana? Nah ini tinggal 4,83 dibagi 2 dikurangi dengan 0,5 di sini. Kan 0,5 udah ada ya. Jadi kita kurangi dapat 1,92 dan 1,42 kayak gitu. Nah ini kita bulatin dua angka belakang koma aja gitu, biar enak. Terus kita boleh lanjutin lagi, bikin lagi matriks baru di mana BCD dengan EF kita gabungkan jadi satu. Di sini cara ngitungnya gimana? Kita mau ngitung. Berarti kita hitung jarak A ke B, C, D, E, F. Caranya gimana? Berarti kalau misalnya ini WPGMA, gampang gampang aja ya. Itu tinggal A ke B, C, D dan A ke E, F. Jadi A ke klat B, C, D, A ke klat E, F. Gini ya, gampang ya. Tapi seandainya kalian melakukan UPGMA, selanjutnya kalian melakukan UPGMA, itu caranya gini. Jadi A ke B, C, D, E, F ya. Caranya gimana? Caranya adalah kalian perlu A ke B, A ke B, tambah A ke C, tambah A ke D, tambah A ke E, tambah A ke F. Dibagi dengan totalnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dibagi dengan 5. Jadi caranya kayak gitu ya. Ini perbedaan UPGMA dan BPGM. Oke, terakhir berarti kita udah dapat ya. Terakhir kita dapat nilainya 6,75. Berarti tinggal kita bikin aja 6,75. A di sini kita bagi 2, 6,75-nya 3,38.
Ini 3,38. Di sini tuh 33,38-nya dikurangi dengan 0,5 dikurangi dengan 1,92. Kita dapat 0,96. Dan sekarang congratulations, udah selesai. Jadi analisis sudah selesai. Di sini kalian juga boleh tambahin seperti ini. Terkadang di soal OSN itu juga dimintain buat kalian menggambarkan seperti ini. Bisa jadi kalian dikurangi poin kalau kalian nggak gambar kayak gini. Bisa jadi kalian juga cuma buang-buang waktu kayak gini. Lihat sekali lagi, lihat instruksinya. Kalau instruksinya minta dibikin kayak gini, tolong dibikinkan. Kalau enggak ya nggak usah. Tapi terkadang dibutuhin. Aku cuma kasih tau aja. Ini cuma pokoknya ya kasih angka-angkanya aja. Nah di sini sekarang UPGMA, pada UPGMA analisisnya mirip ya. Kurang lebih tahap-tahap awalnya masih mirip. Jadi kita cari yang paling kecil, satu, berarti ya 0,5. Ini tinggal, ini masih sama dengan WPGMA tadi ya. Sama aja. Nah, sekarang di sini tadi seperti aku bilang, ketika kita mau cari jarak BCD ke EF, rumusnya kayak gini ya. BCDF adalah BE, BF, CE, CF, DE, DF bagi 6. Gitu. Kebetulan ini angkanya sama. Kalau kalian masih ingat tadi juga angkanya 4,83 jadi sama aja. Next. Nah, kita tinggal bikin lagi pohonnya. Nah, sekarang kalau mau ngitung A ke B, C, D, E, F gimana? Seperti aku jelasin tadi ya. Berarti ini A ke B, A ke C, A ke D, A ke E, A ke F, F dibagi 5. Sini angkanya 6,4. Berarti kita tinggal bisa bikin lagi. Oke, sudah selesai. Jadi inilah perbedaan dari UPGMA dan BPGMA. Sekilas sebenarnya mirip banget. Jadi ini aku udah rangkum ya. Kalau UPGMA, ya A, B, C, D, F-nya ya A, B, A, C, A, D, A, E, A, F. Kalau misal WPGMA, yaitu A, B, C, D, A, E, F dibagi 2. Itu ya bedanya. Maka dari itu kita bisa lihat di sini. Perbedaannya sebenarnya sepele banget ya kalau dilihat. Dia cuma beda di bagian bawah aja. Ini 0,78, ini 0,96, yang ini 3,2, ini 3,38. Kebetulan aja di pohon filogenetik yang kali ini kita bahas, ini nggak terlalu jauh beda. Tapi terkadang bahkan aku pernah ketemu soal di mana UPGMA dan WPGMA hasilnya tuh beda banget. Jadi hati-hati dalam penggunaan UPGMA dan WPGMA. Jangan sampai ketukar ya. Baiklah, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.